sahabat Morning Call GPIB dimanapun kita berada. Salam jumpa dengan saya Pendeta Shan Krismilani Puspita Lumino, Pendeta Jemaat GPIB Betel Raha, Pospel Kes Ora et Labora Wokubalu Agung, dan Pospel Kes Brayat Minulyo Abadi Jaya. Sebelum kita memulai renungan kita bersama di pagi hari ini, kita bersama-sama tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur untuk kehidupan baru yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh kembali menikmati hari yang baru dengan nafas kehidupan yang baru, sehat kuat yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami akan bersama-sama memulainya dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin dituntun dan dikuatkan untuk terus menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil Alkitab kita membaca firman Tuhan yang disiapkan di pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 20 hingga ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema SBU di hari ini, tema renungan kita mau membahas tentang ibu bagi semua. Dan saya ingin menyapa secara khusus seluruh para ibu-ibu yang hebat yang mengikuti Morning Call di saat ini. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak. Menikah atau tidak, mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu. Sering juga dikatakan bahwa ibu adalah jantung dari keluarga. Jantung dalam tubuh merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Apabila jantung berhenti berdenyut, maka orang itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Perumpamaan ini menyimpulkan bahwa kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral dan sangat penting untuk melaksanakan kehidupan. Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya. Demikianlah juga yang menjadi pembacaan kita saat ini, yang sangat menarik karena kita tidak hanya menemukan pemberian nama yang dilakukan manusia kepada istrinya, melainkan kita juga melihat bahwa ikatan dalam nama Hawa itu ada makna, yakni ibu semua yang hidup, yang juga merupakan adalah suatu pengakuan dari laki-laki terhadap perempuan sebagai sumber kehidupan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Hawa bukan hanya sekedar penolong dan istri bagi Adam, melainkan ia juga menjadi ibu bagi semua yang hidup. Pernyataan ini menunjukkan peran yang luar biasa dari seorang perempuan, di mana kita tentunya mesti menghargai peran tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan,
Apa makna dari menjadi ibu bagi semua yang hidup? Bisa berarti merawat dan melahirkan kehidupan, mengasuh dan mengasah yang hidup supaya lestari, dengan kasih sayang, dengan kelemah lembutan kehidupan yang lemah dikuatkan kembali. Hal itu mirip dengan makna kata perempuan dalam bahasa Sanskerta yang secara hurufiah berarti penyokong atau penyanggah yang mulia dan terhormat. Sekalipun pemberian nama ini ketika mereka jatuh dalam dosa dan manusia mendapatkan penghukuman, tapi melalui pemberian nama Hawa oleh manusia laki-laki, Tuhan membuka mulut laki-laki untuk mengakui kuasanya dan mengungkapkan harapan hidup yang ia berikan melalui perempuan. Dan tidak cuma sampai di situ saja kuasa dan kasih Allah. Kita melihat ayat selanjutnya dalam bacaan kita saat ini di ayat 21. Di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Allah tidak hanya kembali memberikan harapan hidup kepada manusia, melainkan Allah juga membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Ini adalah pakaian yang dengan kualitas yang lebih tahan lama dan lebih berharga dari apa yang manusia buat itu sendiri. Gambaran dari tindakan Allah ini bukan hanya sekedar menghangatkan badan manusia dari udara dingin, tetapi juga mengandung makna untuk menutupi perasaan malu Adam dan Hawa karena dosanya. Walau untuk hal itu harus ada darah yang tertumpah ke bumi. Hal ini menjadi gambaran di kemudian hari ketika darah Yesus tertumpah untuk menutupi aib manusia berdosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di hari ini kembali mengingatkan kita dalam minggu ketiga sesudah Paskah bahwa kebangkitannya, bukti kehidupan baru telah dimulai. Kuasa kekelaman maut tidak lagi menjadi bagian kita. Semua aib dan dosa sudah ia tutupi dan bersihkan melalui darahnya yang kudus. Oleh karena itu, sebagai ciptaannya, mari kita terus menghargai karya Allah melalui Yesus dalam hidup kita. Seperti halnya ia menghargai kita sebagai ciptaannya. Ketika jatuh dalam dosa, ia tidak langsung memusnahkan kita, melainkan ia menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam anugerah keselamatan itu dengan ikut mengambil bagian dalam menjaga dan memelihara keutuhan seluruh ciptaan Tuhan. Salah satu contohnya terus merawat hubungan relasi kita tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia, terutama kepada para perempuan dan kaum ibu. Mari kita sayangi dan kasihi mereka dengan ketulusan. Stop melakukan tindakan kekerasan yang tidak hanya membunuh fisiknya, tetapi juga dapat membunuh karakter dan mental dari seorang perempuan maupun para kaum ibu. Sayangilah mereka dengan tulus hati, maka mereka juga akan dengan tulus hati akan melaksanakan perannya sebagai ibu bagi semua. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk mengamini firman Tuhan ini dan kita semakin dikuatkan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan yang baru ini, mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali dipendengarkan kepada kami,
di mana kami terus diingatkan melalui karya keselamatan Allah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan bersama di pagi hari ini boleh kami pahami dengan baik, bahkan boleh memampukan setiap gerak langkah kehidupan kami, supaya kami dapat mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami akan lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, kami memohon pertolongan Tuhan terus senantiasa menuntun, merangkul kami, sehingga kami anak-anak Tuhan tidak pernah keluar dari koridor Tuhan. Sehingga biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, semuanya tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Diberkati juga setiap orang-orang yang akan bertemu dan berbicara bersama-sama dengan kami. Kiranya setiap pertemuan dan perbincangan yang akan terbangun ya Tuhan, boleh terus menghadirkan damai sejahtera Kristus. Sehingga kehidupan dimanapun kami berada, kami terus memancarkan kasih dan damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah boleh meluangkan waktu bersama-sama untuk mengikuti renungan Morning Call GPIB di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.